Ku pamerkan kesuksesanku saat mantan suami dan mantan mertua datang ke pesta ulang tahun anakku. Semoga yang sudah subscribe rezekinya lancar. Aku, Atika, merasa seperti tamu di rumah sendiri. Setiap hari, aku berusaha memenuhi harapan Ibu Fadil, ibu mertuaku, yang tampaknya tidak pernah puas dengan apapun yang kulakukan. Sejak hari pertama aku menginjakan kaki di rumah ini sebagai menantu, aku tahu aku tidak akan pernah benar-benar diterima. Tapi aku mencoba. Aku memasak sesuai dengan resep yang dia ajarkan, mengasuh Fazri seperti yang dia inginkan, bahkan berusaha meniru kebiasaannya dalam mengelola rumah. Namun, selalu ada sesuatu yang salah di matanya. Pagi itu, aku bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan. Aku memasak nasi goreng kesukaan Mas Fadil, berharap dia akan menyukai kejutan kecil ini. Tapi begitu Ibu Fadil berkunjung ke rumah kami dan mencicipi satu suapan, dia mengerutkan kening. "Kenapa rasanya seperti ini? Kamu pakai kecap merek apa?" tanyanya dengan nada mencela. Aku menelan ludah, berusaha menahan rasa tidak enak di hati. "Aku pakai kecap yang ada di dapur, Bu." "Ya ampun, Atika. Sudah berapa kali Ibu bilang, kalau buat nasi goreng, pakai kecap yang ini," katanya sambil mengambil botol kecap dari rak bumbu dan meletakkannya di meja dengan sedikit hentakan. Aku menunduk, menahan napas sejenak agar tidak meledak. "Maaf, Bu. Lain kali aku pakai yang itu," jawabku lirih. Saat aku menyiapkan piring untuk Mas Fadil, aku mendengar langkahnya memasuki ruang makan. Aku menoleh, berharap mendapatkan sedikit dukungan darinya. Tapi dia hanya duduk, mengambil ponselnya, dan mulai sibuk dengan layar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diriku sendiri. Aku ingin berbicara dengannya, ingin bertanya bagaimana harinya di kantor kemarin, atau apakah dia ingin sesuatu yang spesial untuk makan malam nanti. Tapi aku tahu jawabannya hanya gumaman singkat atau anggukan tanpa benar-benar memperhatikanku. Ketika Fazri mulai rewel di kursinya, aku buru-buru menyuapinya. Namun, Ibu Fadil kembali bersuara. "Atika, kamu harus lebih sabar. Lihat caramu memberi makan Fazri, kasar sekali. Anak itu jadi tidak mau makan." Aku menahan napas. Ingin rasanya menjelaskan bahwa aku sudah mencoba segala cara, bahwa aku juga sedang belajar menjadi ibu yang baik. Tapi untuk apa? Aku tahu, ucapanku hanya akan dianggap sebagai alasan. Hari-hari seperti ini berlalu begitu saja, tanpa ada perubahan berarti. Aku terus berusaha, tapi tetap merasa gagal. Rasanya, semakin aku berusaha untuk menjadi istri dan ibu yang baik, semakin aku dianggap kurang. Ketika malam tiba, aku berharap bisa berbicara dengan Mas Fadil tentang perasaanku, tentang betapa lelahnya aku merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Namun, begitu dia pulang, dia hanya menghela napas panjang dan langsung masuk ke kamar, melewati aku begitu saja seolah-olah aku hanyalah bagian dari dekorasi rumah ini. Aku menatap punggungnya yang menjauh, lalu menunduk, menatap tanganku sendiri. Aku menggenggam jemariku erat-erat, menahan air mata yang sudah menggantung di sudut mata. Aku merasa sendirian, terisolasi. Di rumah ini, aku adalah orang luar, dan aku tidak tahu sampai kapan aku bisa bertahan. Ketika dokter mengonfirmasi kehamilanku, aku seharusnya merasa bahagia. Aku seharusnya merasakan kehangatan yang memenuhi hatiku, membayangkan seorang bayi kecil yang akan menjadi adik Fazri, membawa kebahagiaan baru dalam keluarga kami. Namun, yang kurasakan hanyalah beban yang semakin berat menghimpit dadaku. Aku duduk diam di bangku rumah sakit, menggenggam hasil pemeriksaan dengan tangan gemetar. Dokter tersenyum, memberikan selamat, tetapi aku hanya bisa menunduk,
menatap kertas itu dengan perasaan kosong. Aku membayangkan bagaimana reaksi Mas Fadil. Apakah dia akan senang? Atau justru semakin menjauh? Aku bahkan tak yakin apakah kabar ini bisa mengubah apapun dalam pernikahan kami yang semakin terasa hampa. Saat aku pulang dan memberitahu Mas Fadil, reaksinya tidak seperti yang kuharapkan. Dia hanya menatapku sekilas, lalu kembali fokus pada layar ponselnya. "Oh, ya? Baguslah," katanya datar, seolah-olah aku baru saja memberitahunya bahwa aku membeli sayuran di pasar, bukan bahwa kami akan memiliki anak lagi. Aku menggigit bibir, menunggu reaksi yang lebih dari itu. Mungkin sebuah senyum, pelukan, atau setidaknya sebuah pertanyaan tentang bagaimana perasaanku. Tapi tidak ada. Dia hanya duduk di sofa, tampak lebih tertarik dengan notifikasi di ponselnya daripada kabar besar yang baru saja kusampaikan. "Aku hamil, Mas," ulangku, berharap bisa menarik sedikit perhatiannya. "Aku dengar," jawabnya, masih tanpa ekspresi. "Nanti kita periksa lagi, ya, biar lebih pasti." Hatiku terasa seperti ditusuk perlahan-lahan. Aku berharap dia akan menunjukkan sedikit kepedulian, tapi yang kudapatkan hanyalah respons dingin yang membuatku merasa seperti aku sedang berbicara dengan orang asing. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku menatap langit-langit kamar, mendengar napas teratur Mas Fadil di sebelahku. Aku ingin menangis, ingin mengeluarkan semua perasaan yang selama ini kupendam. Tapi aku tahu, menangis pun tak akan mengubah apapun. Kehamilan ini seharusnya membawa kebahagiaan, tapi yang kurasakan hanyalah ketakutan. Bagaimana aku bisa mengasuh 2 anak sendirian, ketika bahkan kehadiran suamiku terasa seperti bayangan yang semakin memudar? Bagaimana aku bisa membesarkan mereka ketika aku sendiri merasa rapuh? Sejak kehamilanku diketahui, Ibu Fadil justru semakin sering mengomentari setiap gerak-geriku. "Kamu harus lebih banyak makan yang bergizi. Jangan malas-malasan," katanya saat melihatku duduk kelelahan setelah mencuci pakaian. Aku menahan diri untuk tidak membalas. Aku tidak malas. Aku hanya lelah. Sangat lelah. "Jangan terlalu sering menggendong Fazri. Nanti anak dalam kandunganmu kenapa-kenapa," tambahnya lagi ketika aku berusaha menenangkan Fazri yang rewel. Aku ingin mengatakan bahwa aku adalah ibunya, bahwa aku tahu bagaimana mengurus anakku sendiri. Tapi aku hanya mengangguk, memilih diam daripada memperpanjang perdebatan yang sudah kujalani hampir setiap hari. Hari-hari berlalu, dan aku semakin merasa seperti boneka yang dipermainkan oleh keadaan. Aku menjalani kehamilan ini sendirian, meskipun secara teknis aku masih memiliki suami. Mas Fadil semakin sering pulang larut malam. Saat aku mencoba berbicara dengannya, dia selalu mengatakan bahwa dia lelah, bahwa pekerjaannya semakin banyak. Aku ingin mempercayainya. Aku ingin meyakinkan diriku bahwa dia memang sibuk bekerja, bukan menjauh dariku. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu ada sesuatu yang salah. Aku hanya belum siap untuk menghadapinya. Malam-malamku semakin dipenuhi pikiran yang berputar tanpa henti. Aku mulai mempertanyakan pernikahan ini. Apakah aku masih berarti bagi Mas Fadil? Apakah aku hanya sekadar ibu bagi anak-anaknya, tanpa pernah benar-benar menjadi istrinya? Aku ingin bertahan. Aku ingin percaya bahwa semuanya akan membaik. Tapi semakin hari, harapan itu semakin memudar, seperti nyala lilin yang kehabisan udara. Aku hanya bisa menunggu, tanpa tahu apakah akhirnya akan bahagia atau justru lebih menyakitkan. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya, meskipun tidak ada hujan yang turun. Aku duduk di ruang tamu, menunggu Mas Fadil pulang, seperti yang sudah kulakukan selama berbulan-bulan terakhir. Fazri sudah tertidur di kamar, dan aku berusaha menahan kantuk, meskipun hatiku dipenuhi kegelisahan. Ada firasat aneh yang menyusup ke dalam pikiranku malam ini.
Sesuatu yang tidak bisa kujelaskan, tapi cukup membuat dadaku terasa sesak. Jam menunjukkan pukul 11 ketika akhirnya suara pintu depan berderit pelan. Aku menoleh dan melihat Mas Fadil masuk dengan langkah berat. Dia tampak lelah, tapi bukan lelah seperti biasanya. Wajahnya kusut, matanya sayu, dan ada sesuatu dalam ekspresinya yang membuatku semakin tidak tenang. "Mas," panggilku, mencoba membuat suaraku tetap lembut. Dia hanya menggumam tanpa benar-benar menatapku. Dengan gerakan malas, dia melepas sepatunya dan berjalan ke arah sofa, lalu duduk dengan berat seolah-olah ada beban besar yang menghimpit tubuhnya. Aku menelan ludah, mencoba menahan berbagai pertanyaan yang sudah berputar di kepalaku. "Ada yang mau Mas bicarakan?" tanyaku hati-hati. Dia mengusap wajahnya dengan kedua tangan, lalu menghela napas panjang. Matanya akhirnya menatapku, dan dalam sorot matanya, aku melihat sesuatu yang selama ini coba kuabaikan, kehilangan. "Aku nggak tahu harus mulai dari mana," katanya pelan. Jantungku berdegup lebih kencang. Aku menggenggam ujung dasterku erat-erat, seolah itu bisa membantuku tetap kuat menghadapi apapun yang akan dia katakan. "Aku nggak bisa terus seperti ini, Atika," lanjutnya. "Aku udah coba, tapi aku nggak bisa membohongi diriku sendiri lagi." Kata-katanya menusuk seperti belati tajam. Aku menatapnya, mencoba memahami apa yang sedang dia maksud. "Maksud Mas?" Suaraku hampir berbisik. Dia menundukkan kepala. "Aku nggak bisa menjalani pernikahan ini lagi." Dunia seketika terasa runtuh di sekelilingku. Aku merasakan dadaku semakin sesak, seolah udara tiba-tiba menghilang dari ruangan ini. Tanganku gemetar, dan aku harus berusaha keras untuk tetap bernapas. "Kamu ingin bercerai?" tanyaku, meskipun aku sudah tahu jawabannya. Dia mengangguk pelan, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku melihat penyesalan di matanya. Tapi penyesalan itu tidak cukup untuk menghapus rasa sakit yang tiba-tiba melumpuhkan seluruh tubuhku. Aku menggigit bibir, mencoba menahan air mata yang sudah menggenang di pelupuk mataku. "Kenapa, Mas? Aku tahu hubungan kita memang gak baik akhir-akhir ini, tapi kita bisa memperbaikinya. Kita bisa bicara, cari jalan keluar bersama." Ini bukan sesuatu yang bisa diperbaiki, Atika," potongnya. Aku sudah nggak mencintaimu lagi." Aku merasa seolah ada sesuatu yang pecah di dalam diriku, seperti kaca yang dilempar ke lantai dan hancur berkeping-keping. Kata-kata itu bergema di kepalaku, mengikis sisa-sisa harapan yang selama ini ku genggam erat. Aku menatapnya, mencari sesuatu di wajahnya, keraguan, kebimbangan, apapun yang bisa memberiku alasan untuk tetap bertahan. Tapi yang kutemukan hanyalah ketegasan. Keputusan yang sudah dibuat, yang tidak bisa ditarik kembali. Aku menggeleng pelan, mencoba mencerna semuanya. "Mas, kita punya anak. Fazri, aku sedang hamil. Apa Mas nggak berpikir ulang? Nggak mau mencoba lagi demi mereka?" Dia mengalihkan pandangannya, seolah tak sanggup menatapku lebih lama. Aku sudah berpikir panjang. Justru karena anak-anak, aku nggak mau terus berpura-pura. Mereka berhak melihat orang tua mereka bahagia, bukan bertahan dalam pernikahan yang kosong. Aku ingin berteriak, ingin mengatakan bahwa dia salah, bahwa kebahagiaan bisa dicari bersama, bahwa aku rela berjuang untuk mempertahankan semuanya. Tapi aku tahu, kata-kata itu hanya akan membuang-buang energi. Aku bisa melihatnya dengan jelas. Dia sudah melepaskan aku jauh sebelum dia mengatakannya malam ini. Tangisku akhirnya pecah. Aku menutup wajah dengan kedua tangan, membiarkan semua kesedihan mengalir begitu saja. Aku tidak peduli jika dia melihatku hancur, karena memang itulah yang kurasakan saat ini. Dia tidak berkata apa-apa lagi.
Setelah beberapa saat, aku mendengar suara langkahnya menjauh. Lalu suara pintu kamar yang tertutup. Aku tetap di tempatku, memeluk tubuhku sendiri, merasakan kehampaan yang semakin besar menguasai hatiku. Malam itu, aku tidak tidur. Aku hanya duduk di ruang tamu, menatap gelapnya malam di luar jendela. Aku bertanya-tanya, bagaimana aku bisa menjalani hari esok tanpa dia? Bagaimana aku bisa membesarkan anak-anak kami sendiri? Dan yang lebih menyakitkan, bagaimana aku bisa menghadapi kenyataan bahwa lelaki yang dulu kucintai sepenuh hati kini telah pergi, bukan hanya dari rumah ini, tetapi juga dari hidupku? Matahari pagi menembus jendela kamar, tapi sinarnya terasa hambar, tidak membawa kehangatan sedikit pun. Aku masih duduk di sudut tempat tidur, punggungku bersandar pada dinding dingin. Sejak tadi malam, aku belum bergerak banyak. Mataku terasa berat karena kurang tidur. Tapi hatiku jauh lebih berat karena kenyataan yang harus kuterima. Mas Fadil benar-benar pergi. Aku masih bisa mendengar gema suara pintu yang tertutup dengan lembut di tengah malam, langkahnya yang perlahan menjauh. Aku tidak mencoba menghentikannya. Bahkan saat dia berdiri di depan pintu, menoleh untuk terakhir kalinya dengan ekspresi yang sulit diartikan, aku tetap diam. Aku tidak tahu apakah aku terlalu terluka untuk berbicara, atau mungkin jauh di lubuk hati, aku tahu bahwa apapun yang kukatakan tidak akan mengubah keputusannya. Pagi ini, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Aku bisa mendengar suara napas Fazri yang masih terlelap di kamar sebelah. Tapi selain itu, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tidak ada suara sandal Mas Fadil yang menyeret di lantai. Tidak ada suara air dari kamar mandi, tidak ada suara lemari yang dibuka untuk mengambil kemeja kerja. Hanya keheningan yang terasa menusuk. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Ada banyak hal yang harus kupikirkan, tapi otakku terasa kosong. Aku ingin menangis lagi, tapi air mataku sepertinya sudah habis. Yang tersisa hanyalah rasa sakit yang mengendap di dadaku, menggerogoti ketenanganku sedikit demi sedikit. Saat aku akhirnya berdiri dan berjalan keluar kamar, aku melihat piring kotor masih menumpuk di wastafel dapur. Sisa makanan Fazri semalam belum kubersihkan, dan ada cangkir kopi yang masih setengah penuh di meja makan. Aku menatap semua itu dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Rasanya seperti melihat jejak kehidupan yang sudah berlalu. Sesuatu yang pernah ada tapi kini hanya menjadi kenangan yang menyakitkan. Tepat ketika aku ingin mulai mencuci piring, suara kecil terdengar dari belakangku. "Ibu." Aku menoleh dan melihat Fazri berdiri di ambang pintu dapur. Matanya masih mengantuk. Piyamanya agak kusut, rambutnya berantakan, tapi wajahnya yang polos membuat dadaku terasa semakin sesak. Aku memaksakan senyum. Meskipun aku tahu itu tidak cukup untuk menyembunyikan kesedihan di mataku. "Iya, sayang, kenapa sudah bangun?" Fazri mengusap matanya dan berjalan mendekat. "Ayah mana?" Pertanyaan itu langsung menghantamku seperti pukulan telak. Aku tahu momen ini akan datang, tapi aku tidak siap. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskan pada anak sekecil dia bahwa ayahnya tidak akan pulang lagi. Bahwa mulai sekarang, hanya ada aku di sini untuknya. Aku berjongkok, meraih tangannya dengan lembut. "Ayah, harus pergi untuk sementara waktu. Sayang," kataku pelan. Fazri mengerutkan kening. "Pergi kemana?" Aku menggigit bibir. Aku tidak ingin berbohong. Tapi aku juga tidak ingin menyakitinya dengan kenyataan yang terlalu pahit. Ayah punya urusan yang harus diselesaikan. Tapi ibu selalu ada di sini untuk Fazri, ya? Dia menatapku lama, seolah mencoba memahami kata-kataku. Lalu, dia mengangguk kecil. "Tapi ayah pulang nanti." Aku ingin mengiyakan, ingin memberinya harapan agar dia tidak merasa kehilangan. Tapi aku tidak bisa. Aku hanya bisa mengusap kepalanya,
menahan air mata yang hampir jatuh. Sekarang kita sarapan dulu, ya? Hari itu terasa berjalan lebih lambat dari biasanya. Setelah Fazri berangkat ke sekolah, aku duduk di ruang tamu, memandangi sudut-sudut rumah yang dulu terasa hangat, tapi kini seakan kehilangan jiwanya. Aku tahu aku harus mulai bergerak, harus mulai memikirkan masa depan, tapi aku tidak tahu harus mulai dari mana. Aku belum pernah membayangkan hidup tanpa Mas Fadil. Aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan menjadi seorang ibu tunggal, membesarkan 2 anak seorang diri. Saat aku sedang tenggelam dalam pikiranku, suara bel pintu tiba-tiba berbunyi. Aku terkejut, lalu buru-buru bangkit dan berjalan ke pintu. Ketika aku membukanya, sosok yang berdiri di depanku membuat perasaanku semakin kacau. Ibu Fadil. Dia berdiri dengan tangan terlipat di depan dada, ekspresinya seperti biasa, dingin dan penuh penilaian. Matanya menyapu wajahku yang pasti terlihat kusut dan lelah, lalu menghela napas pendek. Aku dengar Fadil sudah pergi, katanya tanpa basa-basi. Aku menggenggam pintu lebih erat, mencoba mempertahankan sisa-sisa kekuatanku. Iya, Bu, jawabku pelan. Dia menggeleng pelan, lalu masuk tanpa diundang. Aku hanya bisa menutup pintu dan mengikutinya ke ruang tamu. Dia duduk di sofa dengan cara yang seolah-olah dia masih menguasai rumah ini, meskipun putranya sudah tidak lagi tinggal di sini. Kamu pasti tahu ini akan terjadi, katanya tajam. Aku sudah bilang sejak awal, kan? Kamu bukan istri yang cocok untuk Fadil. Aku merasakan amarah perlahan merayap di dadaku, bercampur dengan luka yang masih segar. Tapi aku menahan diri. Aku terlalu lelah untuk berdebat, terlalu sakit hati untuk membalas ucapannya. Aku sudah mencoba yang terbaik, Bu, jawabku, suaraku hampir bergetar. Dia mendengus pelan. Coba lihat keadaanmu sekarang. Kamu pikir kamu bisa membesarkan anak-anak seorang diri? Aku mengangkat wajah, menatapnya langsung. Aku harus bisa, Bu. Karena sekarang, mereka hanya punya aku. Untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu yang berbeda di mata Ibu Fadil. Sejenak, dia tampak terkejut dengan jawabanku. Tapi itu hanya sesaat. Karena kemudian dia kembali bersikap seperti biasa. Aku menatapnya pergi, mendengar suara langkah kakinya yang akhirnya menghilang di balik pintu. Saat rumah kembali sunyi, aku duduk di sofa, memeluk diriku sendiri. Aku tahu, ini baru awal dari perjalanan panjang yang harus kuhadapi. Aku tahu akan ada lebih banyak tantangan, lebih banyak rasa sakit, lebih banyak air mata. Tapi aku juga tahu satu hal. Aku mungkin terluka, mungkin terpuruk, tapi aku tidak akan menyerah. Aku akan bertahan. Demi Fazri. Demi bayi yang ada dalam kandunganku, dan demi diriku sendiri. Beberapa minggu setelah kepergian Mas Fadil, aku mulai berpikir bahwa mungkin aku akhirnya bisa bernapas sedikit lebih lega. Luka di hatiku belum sepenuhnya sembuh, dan aku masih harus beradaptasi dengan peran baruku sebagai ibu tunggal. Setiap hari, aku belajar bagaimana menjalani hidup tanpa kehadiran seorang suami. Aku berusaha menciptakan rutinitas baru bersama Fazri, memastikan bahwa dia tetap merasa dicintai meskipun ayahnya telah pergi. Tapi ketenangan itu tidak bertahan lama. Pagi itu, aku sedang menyuapi Fazri sarapan sebelum berangkat sekolah ketika suara bel pintu berbunyi. Aku mengerutkan kening, jarang sekali ada tamu yang datang pagi-pagi begini. Aku melirik Fazri yang sedang mengunyah roti dengan malas, lalu berdiri dan berjalan menuju pintu. Saat aku membukanya, aku tidak siap dengan apa yang menungguku. Seorang pria berjas hitam berdiri di ambang pintu, membawa sebuah amplop coklat tebal. Wajahnya kaku, profesional, dan tidak menunjukkan emosi apapun. "Apakah Anda Atika, istri dari Fadil Rahman?" tanyanya tegas.
Aku merasakan ketegangan di dadaku. Iya, saya sendiri. Ada apa? Ya. Tanpa basa-basi, pria itu menyerahkan amplop di tangannya. Saya diutus oleh pengacara Pak Fadil untuk menyerahkan surat ini kepada Anda. Ini adalah dokumen resmi terkait hak asuh anak Anda, Fazri. Darahku seakan membeku. Tanganku gemetar saat menerima amplop itu. Apa maksudnya? Tanyaku. Suaraku hampir berbisik. Pak Fadil telah mengajukan permohonan hak asuh atas Fazri, katanya dengan nada netral. Kami akan menunggu tanggapan Anda dalam waktu 10 hari ke depan. Aku menelan ludah, berusaha mencerna kata-katanya. Tapi, dia bahkan tidak pernah benar-benar ada untuk Fazri. Kenapa sekarang dia ingin mengambilnya? Pria itu hanya mengangguk kecil, seolah pertanyaanku tidak penting. Saya hanya menjalankan tugas, Bu Atika. Silakan membaca dokumen ini dan berkonsultasi dengan pengacara jika diperlukan. Setelah itu, dia berbalik dan pergi begitu saja, meninggalkanku berdiri di ambang pintu dengan hati yang berantakan. Aku menutup pintu perlahan, lalu menatap amplop di tanganku. Rasanya seperti memegang sesuatu yang bisa menghancurkan seluruh hidupku. Aku berjalan kembali ke ruang makan, berusaha mengatur napas. Fazri menatapku dengan rasa ingin tahu. Ibu, siapa tadi? Tanyanya polos. Aku menelan kecemasan yang menggumpal di tenggorokanku dan mencoba tersenyum. Tidak ada apa-apa, sayang. Sekarang ayo habiskan rotimu, nanti kita berangkat ke sekolah. Setelah Fazri pergi, aku duduk di meja makan, mengamati amplop itu selama beberapa menit sebelum akhirnya membukanya dengan tangan gemetar. Saat aku mulai membaca dokumen di dalamnya, aku merasa seperti ditampar keras oleh kenyataan. Mas Fadil benar-benar berniat mengambil Fazri dariku. Dia mengajukan tuntutan hak asuh penuh, dengan alasan bahwa aku tidak akan mampu membesarkan Fazri sendirian. Dia menyebutkan bahwa aku tidak memiliki pekerjaan tetap, bahwa keuangan keluargaku tidak stabil, dan bahwa Fazri akan lebih baik tumbuh di bawah pengasuhan ayahnya. Mataku terasa panas. Tanganku mengepal di atas meja. Aku ingin marah, ingin berteriak, ingin berlari menemui Mas Fadil dan menuntut penjelasan. Tapi yang lebih dari itu, aku merasa dikhianati. Bagaimana mungkin seseorang yang selama ini nyaris tidak peduli pada Fazri tiba-tiba ingin mengambilnya dariku? Aku tahu bahwa aku tidak bisa tinggal diam. Aku harus melawan. Fazri adalah duniaku, dan aku tidak akan membiarkan siapapun, bahkan ayahnya sendiri, mengambilnya dariku. Dalam beberapa hari berikutnya, hidupku berubah menjadi medan perang hukum yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Aku berkonsultasi dengan seorang pengacara, seorang wanita parubaya bernama Bu Lestari yang memiliki pengalaman luas dalam kasus hak asuh anak. Apa Fadil benar-benar terlibat dalam kehidupan Fazri selama ini? Tanyanya sambil mencatat di buku catatannya. Aku menggeleng. Dia selalu sibuk. Sejak Fazri lahir, hampir semua urusan anak ada di tanganku. Bahkan saat kami masih bersama, aku yang mengurus semuanya. Sekolahnya, makannya, kebutuhannya. Fadil hanya datang sesekali, tapi tidak pernah benar-benar ada untuknya. Bu Lestari mengangguk pelan. Itu bisa menjadi keuntungan bagi kita. Hakim akan mempertimbangkan siapa yang selama ini benar-benar bertanggung jawab dalam membesarkan anak. Tapi bagaimana kalau dia menggunakan alasan finansial? Aku memang tidak punya pekerjaan tetap, kataku cemas. Bu Lestari menatapku dengan lembut. Atika, hak asuh anak tidak hanya tentang uang. Ini tentang siapa yang bisa memberikan lingkungan terbaik untuk tumbuh kembang anak. Dan dari yang aku dengar, itu adalah kamu. Aku menggenggam tanganku erat. Aku ingin percaya kata-katanya. Tapi bayangan kehilangan Fazri masih menghantui pikiranku.
Sidang pertama berlangsung 2 minggu kemudian. Saat aku memasuki ruang sidang, kakiku terasa lemas. Di ujung ruangan, aku melihat Mas Fadil duduk dengan ekspresi tenang, seolah ini hanya formalitas belaka. Di sebelahnya, Ibu Fadil duduk dengan wajah angkuh, seolah dia yakin mereka akan menang. Aku merasakan kemarahan membuncah di dadaku. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Aku tidak boleh terpancing emosi. Aku ada di sini bukan untuk bertengkar, tapi untuk mempertahankan anakku. Sidang berjalan lebih lama dari yang kubayangkan. Pengacara Mas Fadil berusaha menggambarkanku sebagai ibu yang tidak stabil. Seseorang yang tidak mampu memberikan masa depan cerah bagi Fazri. Tapi Bu Lestari melawan dengan gigih, menunjukkan bukti bahwa akulah yang selama ini membesarkan Fazri, bahwa kasih sayang dan perhatianku tidak bisa digantikan dengan uang. Saat hakim akhirnya menunda putusan untuk sidang berikutnya, aku tahu perjuanganku masih panjang. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan mundur. Aku akan bertarung sampai akhir. Aku menggenggam tangan Fazri erat-erat saat kami berjalan keluar dari gedung pengadilan. Dia menatapku dengan mata polosnya, tidak sepenuhnya memahami apa yang terjadi, tapi cukup peka untuk merasakan ketegangan di sekelilingnya. "Ibu, ayah mau ambil aku, ya?" tanyanya tiba-tiba. Aku berhenti melangkah. Jantungku mencelos. Aku berjongkok di hadapannya, menatap matanya dalam-dalam. "Tidak ada yang bisa mengambilmu dari ibu, sayang," kataku dengan suara bergetar. "Ibu akan berjuang untukmu, selalu." Fazri tersenyum kecil, lalu memelukku erat. Saat itu, aku tahu satu hal, aku tidak akan kalah. Fazri adalah milikku, dan aku akan melakukan apapun untuk melindunginya. Setelah sidang pertama berakhir dengan penundaan putusan, aku merasa lebih lelah dari sebelumnya. Rasanya seperti terjebak dalam badai yang tidak ada habisnya. Setiap malam aku tidur dengan kekhawatiran yang sama. Bagaimana jika hakim memutuskan Fazri lebih baik bersama ayahnya? Bagaimana jika semua perjuanganku selama ini sia-sia? Aku tidak bisa membayangkan hidup tanpa Fazri. Setiap kali aku menatap wajahnya saat dia tertidur, aku tahu bahwa aku harus terus berjuang, tidak peduli seberapa sulitnya. Tapi aku juga sadar bahwa aku tidak bisa melakukannya sendirian. Aku butuh dukungan. Satu-satunya orang yang terpikir olehku saat itu adalah Rina. Aku mengenalnya sejak kuliah. Kami pernah begitu dekat. Tapi setelah menikah, aku perlahan menjauh dari lingkaran pertemananku. Aku sibuk dengan rumah tangga, berusaha menjadi istri yang baik, dan tanpa kusadari, aku mengisolasi diriku sendiri. Kini, setelah kehilangan pernikahanku, aku menyadari betapa sepinya hidupku. Malam itu, aku memberanikan diri menghubungi Rina. Butuh beberapa detik sebelum dia menjawab panggilan dengan suara ceria yang khas. "Atika, aku kaget kamu menelepon. Sudah lama sekali. Apa kabar?" Aku membuka mulut, tapi kata-kata terasa tersangkut di tenggorokanku. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Apakah aku harus langsung mengatakan bahwa suamiku mencampakkanku? Bahwa aku sedang menghadapi pertarungan hak asuh yang membuatku nyaris gila? Mungkin Rina merasakan keraguanku, karena suaranya menjadi lebih lembut. "Kamu baik-baik saja, Kak?" Aku menghela napas panjang, menutup mata sejenak, lalu akhirnya berkata dengan suara parau, "Aku butuh teman, Rin." Keesokan harinya, aku bertemu Rina di sebuah kafe kecil di dekat rumahnya. Begitu melihatku, dia langsung berdiri dan memelukku erat. Pelukannya terasa begitu hangat, begitu familiar, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa ada seseorang yang benar-benar peduli. Kami duduk di sudut kafe, dan tanpa banyak basa-basi, aku mulai bercerita tentang pernikahanku yang hancur, tentang kepergian Mas Fadil,
tentang sidang hak asuh yang sedang kuhadapi. Aku bahkan tidak sadar bahwa air mataku mulai mengalir sampai Rina meraih tanganku dengan lembut. Atika, aku benar-benar minta maaf. Aku tidak tahu kamu melalui semua ini sendirian. Aku menggeleng pelan. Aku juga yang salah. Rin, aku terlalu sibuk dengan kehidupanku sendiri sampai aku lupa bahwa aku punya teman. Dia tersenyum tipis. Tapi sekarang kamu datang padaku, dan aku senang. Aku ingin membantumu, Ka. Apapun yang bisa kulakukan, bilang saja. Aku menggigit bibir, ragu sejenak sebelum akhirnya bertanya. Rin, aku butuh pekerjaan. Aku harus menunjukkan di pengadilan bahwa aku bisa mandiri, bahwa aku bisa menghidupi Fazri tanpa bergantung pada siapapun. Mata Rina berbinar. Kamu ingat aku punya komunitas ibu tunggal? Kami sering mengadakan kelas keterampilan dan kursus daring. Aku bisa mengenalkanmu pada mereka. Mungkin itu bisa membantumu menemukan peluang baru. Aku menatapnya penuh harapan. Benarkah? Tentu. Dan satu lagi, aku tahu kamu dulu suka membuat kue. Kenapa tidak mencoba bisnis kecil-kecilan? Banyak ibu tunggal di komunitas kami yang memulai usaha sendiri. Aku bisa membantumu memasarkan produkmu. Aku terdiam, mencerna kata-katanya. Aku memang selalu suka membuat kue, tapi aku tidak pernah berpikir untuk menjadikannya sumber penghasilan. Namun, mungkin ini adalah kesempatan yang selama ini ku cari. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir, aku merasa ada secercah harapan. Beberapa hari setelah pertemuan dengan Rina, aku memutuskan untuk menghadiri salah satu pertemuan komunitas ibu tunggal yang dia ceritakan. Aku awalnya merasa gugup. Aku tidak tahu apakah aku bisa cocok dengan orang-orang di sana. Apakah mereka akan memahami apa yang sedang aku lalui? Tapi begitu aku masuk ke dalam ruangan dan melihat senyuman ramah dari para wanita yang ada di sana, aku langsung merasa lebih tenang. Pertemuan itu diadakan di sebuah aula kecil, dengan kursi-kursi yang disusun melingkar. Ada sekitar 20 wanita di sana, masing-masing dengan kisahnya sendiri. Beberapa dari mereka tampak lebih tua dariku, beberapa lebih muda. Tapi satu hal yang pasti, kami semua memiliki sesuatu yang sama. Kami semua pernah merasakan kehilangan, dan kami semua berjuang untuk bertahan. Seorang wanita bernama Buati, yang tampaknya menjadi pemimpin komunitas ini, menyambutku dengan hangat. Selamat datang, Atika. Kamu tidak sendirian. Kami semua di sini untuk saling mendukung. Aku tersenyum kecil dan mengangguk. Saat sesi berbagi dimulai, aku mendengar kisah-kisah mereka. Ada yang baru saja bercerai, ada yang ditinggalkan begitu saja oleh suaminya, ada yang kehilangan suami karena kecelakaan atau penyakit. Tapi yang membuatku kagum adalah bagaimana mereka semua tetap berusaha bangkit. Seorang ibu bernama Sari bercerita bagaimana dia mulai berjualan nasi uduk di depan rumahnya setelah suaminya pergi. Seorang lagi, Lilis, membagikan pengalamannya memulai bisnis menjahit meskipun awalnya tidak punya modal. Mendengar mereka berbicara, aku merasa seperti menemukan keluarga baru. Mereka tidak mengasihaniku, mereka tidak menghakimi. Mereka hanya memahami. Karena mereka juga pernah berada di posisiku. Saat tiba giliranku untuk berbicara, aku menarik napas dalam-dalam dan mulai menceritakan kisahku. Tentang pernikahanku, tentang perjuanganku mempertahankan Fazri, tentang ketakutanku akan masa depan. Saat aku selesai berbicara, tidak ada yang berkata apapun selama beberapa detik. Lalu, satu persatu mereka mulai mengangguk, tersenyum, dan beberapa bahkan meraih tanganku dengan penuh pengertian. Kamu kuat, Atika, kata Buati. Dan kamu akan melewati ini semua. Kami ada di sini untuk membantumu. Aku mengangguk, menelan emosi yang tiba-tiba memenuhi dadaku.
Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa tidak sendirian. Aku merasa ada harapan. Dan aku berjanji pada diriku sendiri bahwa aku tidak akan menyerah. Aku akan bertahan. Untuk diriku sendiri, untuk bayi dalam kandunganku, dan yang paling penting, untuk Fazri. Aku menatap adonan di dalam mangkuk besar di depanku. Tanganku sibuk mengaduknya dengan spatula kayu. Aroma mentega dan vanila memenuhi dapur kecilku, menciptakan suasana yang sedikit lebih hangat di tengah kegelisahanku. Ini adalah pertama kalinya aku mencoba membuat kue dalam jumlah banyak, bukan hanya untuk Fazri atau sekadar mengisi waktu luang, tetapi untuk dijual. Sejak pertemuanku dengan komunitas ibu tunggal, pikiranku terus dipenuhi oleh ide-ide tentang bagaimana aku bisa berdiri di atas kakiku sendiri. Aku ingin membuktikan, tidak hanya kepada pengadilan, tetapi juga kepada diriku sendiri, bahwa aku bisa mandiri. Aku bisa menghidupi Fazri tanpa bergantung pada siapapun, termasuk Mas Fadil. Tapi memulai bisnis bukanlah hal yang mudah. Aku tidak memiliki modal besar, hanya sisa tabungan yang semakin menipis. Aku juga tidak memiliki pengalaman dalam menjual sesuatu secara profesional. Satu-satunya hal yang kupunya adalah keahlian membuat kue, sesuatu yang dulu hanya kulakukan sebagai hobi. Rina memberiku ide untuk memanfaatkan media sosial. Sekarang orang-orang lebih suka membeli makanan online, katanya saat kami duduk di ruang tamuku beberapa hari yang lalu. Kamu bisa mulai dari Instagram atau WhatsApp. Aku akan membantumu mempromosikannya. Aku masih merasa ragu saat itu, tetapi dorongan dari Rina dan komunitas ibu tunggal memberiku keberanian. Aku menghabiskan waktu berhari-hari mencari resep yang paling cocok, mencoba berbagai variasi, dan tentu saja, menghadapi beberapa kegagalan. Ada adonan yang terlalu keras, kue yang terlalu kering, dan frosting yang tidak mau mengeras. Tapi aku tidak menyerah. Pagi ini, aku akhirnya merasa lebih percaya diri. Aku telah menyelesaikan batch pertama kue-kueku, soft cookies dengan isian coklat leleh dan brownies Fudgy yang tampak menggoda. Aku mengambil ponsel dan mulai mengambil foto dari berbagai sudut, mengikuti saran Rina untuk memastikan pencahayaan yang baik. Saat aku mengunggah foto pertama ke Instagram, jantungku berdebar kencang. Apakah ada yang akan tertarik? Apakah ada yang benar-benar mau membeli kue buatanku? Tidak butuh waktu lama sebelum notifikasi mulai berdatangan. Beberapa teman lama mengomentari unggahanku, memuji tampilan kuenya, dan bahkan ada yang langsung bertanya apakah mereka bisa memesan. Aku hampir tidak bisa mempercayainya. Kemudian, Rina menghubungiku. Kak, aku baru saja membagikan postinganmu ke grup ibu-ibu kantorku. Beberapa dari mereka tertarik dan mau pesan untuk akhir pekan ini. Aku tertegun. Serius, Rin? Tentu saja. Kamu pikir aku bercanda? Mereka bilang kuemu kelihatan enak banget. Siap-siap. Ya, aku yakin ini baru permulaan. Aku menutup telepon dengan senyum yang sulit kusembunyikan. Mungkin, hanya mungkin, ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Hari-hari berikutnya adalah perjuangan yang tidak kalah melelahkan. Aku harus membagi waktuku antara mengurus Fazri, mengembangkan bisnis kecilku, dan menghadapi stres dari sidang hak asuh yang masih berlangsung. Setiap pagi, aku mengantar Fazri ke sekolah, kemudian kembali ke rumah untuk mulai memanggang pesanan. Dapur kecilku berubah menjadi tempat produksi yang sibuk. Aku belajar mengatur waktu dengan lebih baik, mencari cara untuk lebih efisien dalam membuat dan mengemas kue. Di malam hari, setelah Fazri tidur, aku duduk di depan laptop, mencari cara untuk memasarkan produkku dengan lebih baik. Aku mulai belajar tentang strategi pemasaran digital, mencoba memahami bagaimana cara menarik lebih banyak pelanggan. Rina terus membantuku, memberikan tips dan trik yang ia pelajari dari teman-temannya yang juga memiliki bisnis kecil.
Pesanan mulai berdatangan lebih banyak dari yang kukira. Awalnya hanya dari teman-teman dekat, tapi kemudian merambat ke teman dari teman, lalu orang-orang yang bahkan tidak kukenal. Ada yang memesan untuk ulang tahun anaknya, ada yang ingin menjadikannya hampers untuk acara kantor, dan ada yang sekadar ingin mencoba karena tertarik dengan foto-foto yang kuunggah. Suatu sore, aku menerima pesan dari seseorang yang ingin memesan dalam jumlah besar untuk acara pernikahan. Aku hampir terjatuh dari kursiku saat membaca jumlah yang diminta. Aku tidak pernah membayangkan bahwa bisnis kecilku bisa berkembang secepat ini. Tapi di balik semua ini, ada satu hal yang terus menggangguku. Aku mulai merasa bersalah karena semakin sibuk. Suatu malam, setelah menyelesaikan pesanan, aku masuk ke kamar Fazri dan melihatnya sudah tertidur. Aku duduk di tepi tempat tidurnya, membelai rambutnya dengan lembut. Aku merasa bahagia karena akhirnya bisa mulai mandiri. Tetapi pada saat yang sama, aku khawatir. Apakah aku masih cukup hadir untuk Fazri? Apakah dia merasa aku terlalu sibuk untuknya? Aku tidak ingin mengulang kesalahan Mas Fadil. Terlalu sibuk sampai lupa memperhatikan anaknya. Aku menghela napas panjang, lalu berjanji pada diriku sendiri bahwa aku akan belajar menyeimbangkan semuanya. Fazri adalah alasanku berjuang, dan aku tidak akan pernah membiarkan kesibukanku menjauhkan kami. Seiring berjalannya waktu, bisnis kueku semakin berkembang. Aku mulai mendapat pelanggan tetap, dan bahkan berpikir untuk memperluas menu. Aku merasa bangga pada diriku sendiri. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa memiliki kendali atas hidupku. Suatu sore, saat aku sedang sibuk di dapur, Fazri datang menghampiriku. "Ibu, boleh aku bantu?" Tanyanya dengan mata berbinar. Aku tersenyum dan mengangguk. "Tentu, sayang. Mau bantu apa?" Dia menaiki bangku kecil dan mulai menuangkan choco chips ke atas adonan. Aku mengawasinya dengan hati yang penuh kehangatan. Mungkin aku belum sempurna, dan mungkin perjalanan ini masih panjang. Tapi aku tahu satu hal, aku sedang berada di jalur yang benar. Aku tidak hanya membangun bisnis. Aku sedang membangun kembali hidupku. Aku baru saja selesai mengemas pesanan kue ketika suara ketukan keras menggema dari pintu depan. Aku menyeka keringat di dahi dengan lengan bajuku dan melirik jam di dinding. Pukul 3 sore. Siapa yang datang tanpa pemberitahuan? Fazri sedang tidur siang, dan aku tidak ingin dia terganggu. Dengan sedikit enggan, aku berjalan ke pintu dan membukanya. Di hadapanku berdiri sosok yang selalu membuat dadaku berdebar tidak nyaman. Bu Fadil. Wajahnya dingin. Matanya tajam menatapku seolah aku adalah seseorang yang telah mencuri sesuatu darinya. Aku mencoba menenangkan diri sebelum berbicara. "Ibu," sapaku pelan. "Ada apa?" Dia melangkah masuk tanpa menunggu izin, mengedarkan pandangannya ke sekeliling ruang tamu. Matanya langsung tertuju pada tumpukan kotak kue yang tertata rapi di meja. Dia mengangkat satu alisnya, lalu menoleh padaku dengan ekspresi penuh ketidaksetujuan. "Jadi ini yang kau lakukan sekarang?" katanya. Suaranya syarat dengan nada mengejek. "Menjual kue?" Aku menarik napas panjang, berusaha menahan emosi. "Iya, Bu. Aku butuh penghasilan untuk menghidupi Fazri." Dia tertawa kecil, tapi tidak ada kehangatan dalam tawanya. "Kau benar-benar membuatku malu. Kau adalah istri anakku, Atika. Setidaknya dulu. Dan sekarang kau hanya menjual kue dari rumah? Seharusnya kau mencari pekerjaan yang lebih pantas." Panas menjalar di dadaku. Aku sudah menduga bahwa dia tidak akan pernah benar-benar menghargai apapun yang kulakukan. Baginya, aku selalu kurang. Tidak cukup baik sebagai istri, tidak cukup baik sebagai ibu, dan sekarang, bahkan tidak cukup baik sebagai seorang wanita yang mencoba bertahan hidup.
Aku tidak peduli apakah pekerjaan ini pantas atau tidak. Jawabku, berusaha tetap tenang. Yang penting aku bisa membiayai anakku sendiri. Aku tidak perlu bergantung pada siapapun. Bu Fadil melipat tangan di dadanya, ekspresinya semakin tajam. Anakku masih ingin mengambil Fazri. Kau pikir kau bisa memenangkan hak asuh selamanya? Dengan pekerjaan seperti ini, kau tidak punya pekerjaan tetap. Atika, tidak ada yang bisa menjamin masa depanmu. Kata-katanya menusuk lebih dalam dari yang kuharapkan. Aku tahu dia mencoba meremehkanku, mencoba membuatku merasa kecil dan tidak berdaya. Tapi aku menolak untuk menyerah pada ketakutan itu. Aku akan terus berjuang, kataku mantap. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengambil Fazri dariku. Aku adalah ibunya, dan aku tahu apa yang terbaik untuknya. Dia mendekat, wajahnya hanya beberapa inci dari wajahku. Kau tidak akan pernah bisa menggantikan peran ayahnya dalam hidupnya. Fadil bisa memberinya kehidupan yang lebih baik, dengan pendidikan yang lebih baik, lingkungan yang lebih baik. Kau hanya seorang wanita yang berusaha bertahan. Tapi kau tahu, Atika, itu tidak cukup. Aku menelan ludah, menatap mata perempuan yang pernah kupanggil ibu itu dengan penuh keteguhan. Lebih baik menjadi wanita yang berusaha bertahan daripada menjadi seseorang yang menghancurkan orang lain, kataku dengan suara rendah tapi tegas. Dia terdiam sesaat, lalu mendengus sebelum berbalik menuju pintu. Sebelum melangkah keluar, dia menoleh sekali lagi. Kita lihat saja nanti, Atika. Apakah kau benar-benar bisa bertahan? Saat pintu tertutup di belakangnya, aku merasa kakiku lemas. Aku jatuh terduduk di sofa, tanganku mengepal di pangkuan. Aku ingin menangis, ingin berteriak, tapi aku menahan semuanya. Aku tidak boleh terlihat lemah. Tidak di depan Fazri. Tidak di depan siapapun. Malam itu, setelah Fazri tidur, aku duduk di dapur, menatap tumpukan bahan kue di meja. Tanganku gemetar saat aku mencoba mengaduk adonan. Tapi pikiranku melayang ke kata-kata Bu Fadil. Apakah dia benar? Apakah aku benar-benar tidak cukup baik? Aku menggigit bibir, lalu mengeluarkan ponsel dan menghubungi Rina. Butuh beberapa detik sebelum dia menjawab. Atika, ada apa? Aku terdiam sejenak, lalu akhirnya berkata dengan suara pelan, aku butuh seseorang untuk bicara. Tanpa bertanya lebih jauh, Rina langsung berkata, aku datang sekarang. 15 menit kemudian, dia sudah duduk di depanku dengan secangkir teh hangat. Aku menceritakan semuanya. Kunjungan Bu Fadil, ancamannya, ketakutanku. Rina mendengarkan dengan sabar, lalu menghela napas panjang. Atika, dengarkan aku, katanya serius. Kamu sudah melakukan lebih dari cukup. Kamu tidak hanya bertahan, kamu sedang membangun sesuatu. Jangan biarkan kata-kata orang lain membuatmu merasa tidak berharga. Tapi dia benar, Rin. Gumamku, menundukkan kepala. Aku tidak punya pekerjaan tetap. Aku hanya menjual kue dari rumah. Apa yang akan terjadi kalau bisnis ini gagal? Dan bagaimana kalau bisnis ini berhasil? Rina menantang. Bagaimana kalau ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar? Jangan meremehkan usahamu sendiri. Aku tahu kamu kuat, Atika. Dan yang lebih penting, Fazri tahu itu. Dia tidak butuh ayah yang kaya, dia butuh ibu yang selalu ada untuknya. Aku mengangkat wajah, menatap Rina dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Kata-katanya perlahan meresap ke dalam hatiku. Aku mengambil napas dalam, lalu mengangguk. Kamu benar. Aku tidak akan menyerah. Rina tersenyum. Itulah Atika yang kukenal. Malam itu, setelah Rina pulang, aku kembali ke dapur.
Aku mulai mengaduk adonan dengan lebih mantap, menuangkannya ke dalam loyang dengan tangan yang tidak lagi gemetar. Aku tidak peduli apapun yang Bu Fadil katakan. Aku akan membuktikan bahwa aku bisa bertahan. Aku akan membuktikan bahwa aku bisa memberikan kehidupan yang baik untuk Fazri. Tidak peduli seberapa sulit jalannya. Aku sedang duduk di meja makan, mengaduk nasi goreng yang sudah dingin di dalam wajan. Pikiranku melayang ke berbagai hal. Bisnisku yang sedang berkembang, sidang hak asuh yang semakin mendekat, dan tentu saja, Fazri yang kini semakin banyak bertanya tentang segala hal. Sejak Mas Fadil pergi, aku sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi ibu yang baik untuknya, memberikan perhatian dan kasih sayang, meskipun kadang rasa lelah membuatku hampir menyerah. Aku tak ingin Fazri merasakan kesedihan yang mendalam, tapi akhir-akhir ini, aku mulai menyadari sesuatu yang membuat hatiku semakin berat. Dia mulai bertanya tentang ayahnya. Hari itu, kami sedang makan malam bersama, Fazri dengan semangat mengoceh tentang sekolahnya dan teman-temannya, sementara aku hanya mendengarkan dengan senyum yang dipaksakan. Tiba-tiba, dia berhenti makan, menatapku dengan mata yang tajam. Namun ada keingintahuan yang dalam di sana. "Ibu," katanya dengan suara pelan, "kenapa ayah nggak pernah pulang? Kenapa ayah nggak ada di rumah?" Aku menelan ludah, terkejut dengan pertanyaannya yang langsung menohok jantungku. Aku merasa seperti tenggelam dalam lautan emosi. Pada usia 10 tahun, Fazri mulai mampu menyadari bahwa sesuatu tidak beres. Selama ini, aku selalu menghindari pembicaraan tentang Mas Fadil. Aku takut jika aku memberi penjelasan yang salah, itu akan membuatnya semakin bingung atau bahkan merasa kehilangan. Aku meletakkan sendok di atas meja, lalu menatap Fazri dengan lembut. "Ayah sedang sibuk, sayang. Dia punya pekerjaan yang harus diselesaikan," jawabku, mencoba memberikan penjelasan yang sederhana dan tidak terlalu rumit. Fazri mengangguk. Namun raut wajahnya menunjukkan bahwa jawabanku tidak sepenuhnya memuaskan rasa ingin tahunya. "Tapi kenapa ayah nggak pernah datang lagi, Bu? Kenapa kita nggak bisa tinggal sama-sama?" tanya Fazri lagi, kali ini dengan nada yang lebih serius. Hatiku teriris mendengar pertanyaannya. Seandainya aku bisa mengubah semuanya. Seandainya aku bisa membuatnya kembali seperti dulu, ketika kami semua bahagia bersama. Tapi kenyataannya berbeda, dan aku harus jujur pada diriku sendiri dan pada Fazri. "Fazri, ayah dan ibu sudah tidak bersama lagi," jawabku dengan suara yang serak. Aku berhenti sejenak, mencoba menahan air mata yang hampir menetes. Terkadang, orang dewasa memiliki masalah yang sulit untuk diatasi, dan itu yang membuat ayah harus pergi. "Tapi itu bukan salahmu." "Ya, sayang." Fazri terdiam. Aku bisa melihat kebingungan yang tergambar jelas di wajahnya, tetapi dia tidak bertanya lebih lanjut. Matanya masih menatapku, seolah menunggu penjelasan lebih banyak. Aku merasa sangat terpuruk melihatnya seperti itu. Namun aku tahu ini adalah langkah yang harus kulalui, menghadapi kenyataan bersama Fazri, meskipun sulit. Setelah beberapa detik yang terasa sangat panjang, Fazri akhirnya menggigit bibirnya dan berkata, "Ibu, kenapa ayah nggak pernah telepon atau kirim surat ke kita?" Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha mencari kata-kata yang tepat. Kadang-kadang, orang memilih untuk tidak berhubungan satu sama lain karena mereka merasa itu adalah yang terbaik. Tapi, Fazri, kamu harus tahu, meskipun ayah tidak ada, ibu selalu ada untuk kamu. Ibu tidak akan pernah meninggalkanmu. Fazri mengangguk pelan, namun ekspresinya masih penuh tanda tanya. Aku tahu dia tidak sepenuhnya mengerti, dan aku juga tidak bisa menjelaskan semuanya dengan sempurna. Hanya waktu yang bisa membantu menyembuhkan luka-luka yang ada, dan aku hanya bisa berdoa bahwa Fazri akan mengerti seiring berjalannya waktu. Aku meraih tangan Fazri dan menggenggamnya erat. "Apapun yang terjadi,
Ibu akan selalu ada untuk kamu, Fazri. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Fazri tersenyum kecil. Meskipun aku bisa melihat sedikit kesedihan di matanya. Aku tahu, Bu. Tapi, kenapa ayah nggak mau lihat aku lagi? Tanyanya dengan suara pelan, seolah takut mendengar jawabanku. Aku terdiam sejenak, berat untuk menjawab. Terkadang, orang dewasa harus melalui banyak hal yang sulit, dan terkadang mereka tidak bisa melihat apa yang mereka tinggalkan. Tapi kamu harus tahu, itu bukan salahmu, Fazri. Kamu adalah anak yang luar biasa, dan siapapun yang tidak melihat itu, mereka yang rugi. Fazri tidak berkata apa-apa lagi. Dia hanya memandangku dengan tatapan yang penuh pertanyaan. Aku berharap bisa menghapus segala kebingungannya, memberikan jawaban yang memuaskan hatinya. Tapi aku tahu itu bukanlah hal yang bisa terjadi begitu saja. Selama beberapa hari setelah percakapan itu, Fazri tampak lebih pendiam. Dia tidak banyak bertanya lagi. Tetapi aku bisa merasakan bahwa hatinya masih penuh dengan rasa ingin tahu tentang ayahnya. Aku tidak bisa menyalahkannya. Setiap anak pasti ingin tahu tentang orang tuanya, terutama ketika salah satu dari mereka hilang begitu saja tanpa penjelasan yang cukup. Aku berusaha memberi ruang bagi Fazri untuk merasakan apapun yang dia rasakan, tanpa terlalu membebaninya dengan terlalu banyak kata-kata. Kadang aku merasa seperti gagal. Tidak bisa memberi Fazri keluarga yang utuh. Tidak bisa memberi penjelasan yang lebih baik tentang apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi pada saat yang sama, aku tahu aku harus tetap kuat untuknya. Aku harus menunjukkan padanya bahwa meskipun segala sesuatu terasa tidak pasti, cinta ibu tidak akan pernah goyah. Seiring berjalannya waktu, aku mulai berkomunikasi lebih terbuka dengan Fazri tentang Mas Fadil. Tidak dengan cerita yang terlalu rumit, tapi dengan penjelasan yang wajar, agar dia bisa mengerti tanpa merasa terlalu bingung atau terluka. Aku berharap dengan memberi penjelasan secara perlahan, dia bisa menerima kenyataan ini dengan lebih baik. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa Fazri tahu, apapun yang terjadi, dia tidak akan pernah sendirian. Ibu akan selalu ada untuknya. Sudah beberapa bulan sejak aku memulai usaha kue kecil-kecilan dari rumah. Awalnya, semuanya terasa sangat sederhana, bahkan hampir tidak terasa seperti bisnis. Aku hanya membuat beberapa kue untuk dijual kepada teman-teman dan tetangga. Namun, seiring berjalannya waktu, aku mulai mendapatkan lebih banyak pesanan dari tetangga yang merekomendasikan kueku kepada teman mereka, hingga beberapa klien yang meminta kuenya untuk acara-acara tertentu. Lambat laun, aku menyadari bahwa ini bukan hanya sekadar hobi lagi. Ini adalah pekerjaan yang bisa memberikan masa depan yang lebih baik untukku dan Fazri. Aku memutuskan untuk memperluas usaha ini, meskipun waktu dan energiku terbatas. Aku mulai memperkenalkan diri secara online, membuat akun media sosial untuk memamerkan hasil kue-kueku. Aku tidak pernah menyangka respon yang datang begitu besar. Foto-foto kue yang kuunggah ternyata menarik perhatian banyak orang. Bahkan lebih dari yang aku bayangkan. Pesanan mulai berdatangan, dan tidak hanya dari tetangga atau teman, tetapi juga dari orang-orang yang tak kukenal sebelumnya. Namun, semakin besar bisnis ini, semakin besar pula beban yang harus kutanggung. Aku merasa semakin terjepit antara mengurus pesanan dan menjaga Fazri. Ketika aku sibuk memasak, Fazri seringkali bermain sendirian di ruang tamu, menonton TV atau menggambar, meski aku tahu dia lebih suka jika aku bisa meluangkan waktu lebih banyak untuknya. Setiap kali aku melihatnya bermain dengan kesendirian, rasa bersalah selalu datang menghantuiku. Aku tahu dia membutuhkan perhatian lebih banyak dariku, tapi aku juga tidak bisa membiarkan bisnis ini terhenti. Aku harus bekerja lebih keras untuk memastikan kami tetap bisa bertahan. Suatu hari, aku mendapat pesanan besar dari sebuah restoran yang membutuhkan beberapa ratus kue untuk acara pembukaan mereka. Rasanya campuran antara kegembiraan dan kecemasan.
Ini adalah kesempatan besar, tapi juga tantangan yang luar biasa. Aku tahu aku tidak bisa melakukannya sendiri. Meskipun aku memiliki beberapa teman yang menawarkan bantuan, aku merasa seperti aku harus menyelesaikan semuanya dengan tanganku sendiri. Aku tidak ingin mengecewakan siapapun, terutama diriku sendiri. Hari-hari berikutnya berlalu begitu cepat. Aku harus bangun lebih pagi, memulai hari dengan mempersiapkan bahan-bahan kue, lalu bekerja sepanjang hari hingga malam. Setiap kali aku berpikir bahwa aku sudah hampir menyelesaikan pekerjaan, ada lagi pesanan yang datang, permintaan khusus, atau hal-hal yang harus dipersiapkan dengan hati-hati agar kualitas kue tetap terjaga. Waktu seolah tidak cukup, dan meskipun aku mulai merasa lelah, aku terus melangkah. Aku harus menunjukkan pada diriku sendiri bahwa aku bisa melakukannya, bahwa aku mampu mengurus semuanya, baik sebagai ibu maupun sebagai pengusaha. Fazri mulai merasakan perbedaan ini. Beberapa kali dia mengeluh karena aku terlalu sibuk dan jarang bermain dengannya. Aku mencoba menenangkan hatinya dengan mengatakan bahwa semua ini untuk masa depan kami, bahwa aku bekerja keras untuk memberinya kehidupan yang lebih baik. Namun, setiap kali melihat matanya yang penuh harapan, hatiku terasa berat. Kadang, aku merasa seperti kehilangan momen-momen berharga yang tidak akan bisa terulang lagi, hanya untuk mengejar impian yang masih tampak jauh di depan sana. Suatu malam, setelah selesai mengemas pesanan terakhir dan memastikan bahwa semuanya berjalan dengan lancar, aku duduk di ruang tamu, menatap Fazri yang sedang bermain puzzle sendirian. Aku merasa malu melihatnya dalam keheningan itu. Dia pasti merindukan kehadiranku lebih dari yang aku kira. Aku tahu aku harus lebih bijak dalam membagi waktu, tapi kadang-kadang terasa sangat sulit untuk menemukan keseimbangan. Malam itu, aku memutuskan untuk duduk bersama Fazri, meskipun tubuhku terasa begitu lelah. Aku ingin dia tahu bahwa meskipun aku sibuk, aku selalu ada untuknya. Aku duduk di sampingnya, membantu menyusun puzzle yang hampir selesai. Kamu tahu, Fazri, ibu bekerja keras karena ibu ingin memberikan yang terbaik untuk kamu, kataku pelan, berharap dia bisa mengerti. Fazri menatapku sebentar, lalu tersenyum kecil. Aku tahu, Bu. Tapi ibu nggak perlu kerja terlalu keras. Aku nggak butuh banyak mainan atau banyak uang. Aku cuma mau waktu ibu. Hatiku semakin berat mendengarnya. Itu adalah hal yang paling sederhana dan paling tulus yang bisa dikatakan seorang anak. Aku terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Aku hanya memeluknya dengan erat, merasakan betapa kecil dan rapuhnya perasaan seorang anak yang hanya menginginkan perhatian dan kasih sayang dari ibunya. Pagi berikutnya, aku menyelesaikan pesanan yang terakhir, mengemasnya dengan hati-hati, dan menyiapkannya untuk dikirim. Ketika aku memandang hasil kue-kue yang telah kulakukan dengan penuh cinta dan kerja keras, aku merasa bangga. Bisnis ini mungkin baru saja dimulai, namun aku bisa melihat ada potensi besar yang bisa kugapai. Tapi aku sadar, ada satu hal yang harus kutingkatkan, keseimbangan antara pekerjaan dan waktu bersama Fazri. Aku tidak ingin usahaku ini mengorbankan momen-momen berharga bersama anakku. Aku memutuskan untuk lebih merencanakan waktu dengan lebih bijak, agar meskipun bisnis ini berkembang pesat, aku tetap bisa memberikan perhatian penuh kepada Fazri. Aku mulai belajar untuk lebih memperhatikan kebutuhan emosionalnya, meski aku harus menghadapi kenyataan bahwa ini bukanlah hal yang mudah. Bisnis ini memang berkembang, tetapi aku juga sadar, tak ada yang lebih berharga dari kebersamaan dengan anakku. Suatu pagi yang cerah, ketika aku sedang sibuk menyiapkan sarapan untuk Fazri, aku menerima sebuah pesan yang mengubah segala sesuatu. Ponselku bergetar di meja dapur, dan ketika aku melihat layar, hatiku langsung terasa kosong. Itu adalah pesan dari Mas Fadil, pesan yang sudah lama aku tunggu, namun juga aku hindari. Isinya sederhana, namun penuh makna. Atika,
Aku ingin bertemu dengan Fazri. Bisa kita bicara? Aku terdiam beberapa detik, menatap pesan itu tanpa tahu bagaimana harus merespons. Setelah semua yang terjadi, aku merasa bingung. Mas Fadil, yang sudah lama pergi dan membiarkan kami terpuruk tanpa kabar, tiba-tiba menginginkan pertemuan dengan anaknya? Perasaan campur aduk melanda diriku. Di satu sisi, aku tahu Fazri berhak bertemu dengan ayahnya. Tetapi di sisi lain, aku juga merasakan luka lama yang kembali terbuka. Bagaimana aku bisa mempercayainya lagi setelah semuanya? Fazri yang sedang bermain di ruang tamu melihatku terdiam. Dan dengan langkah kecilnya, dia mendekat. "Ibu, ada apa? Kenapa terlihat bingung?" Tanyanya dengan penuh rasa ingin tahu, seperti biasa. Dia selalu bisa melihat perubahan dalam diriku, meskipun aku berusaha menutupi semuanya. Aku menarik napas panjang dan mencoba meredakan kegelisahan yang menghimpit dadaku. "Ada pesan dari ayah," jawabku pelan, mencoba menyembunyikan perasaan yang sebenarnya bercampur aduk. Fazri mendekat dan menatap layar ponselku dengan mata yang penuh harap. "Ayah? Aku bisa ketemu sama ayah?" tanyanya, suaranya penuh keinginan. Aku melihat ekspresi itu, ekspresi seorang anak yang sudah lama merindukan ayahnya, yang tidak mengerti alasan mengapa semuanya menjadi berbeda. "Fazri," kataku dengan suara yang lebih rendah, berusaha menahan perasaan yang mulai menguasai. "Kita harus hati-hati. Ibu tahu kamu rindu ayah, tapi kita harus pikirkan baik-baik." Fazri menunduk, dan aku bisa melihat wajahnya berubah menjadi cemas. "Kenapa, Bu?" "Aku hanya ingin bertemu sama ayah," katanya dengan suara yang hampir tak terdengar, namun sangat jelas bagi hati ibu yang sedang terluka. Aku menghela napas panjang. Aku tahu bahwa ini adalah titik balik, bahwa tidak ada jalan mundur lagi. Aku tidak bisa menahan Fazri dari bertemu dengan ayahnya. Apalagi jika itu yang dia inginkan. "Ibu akan bicara dengan ayah, ya? Kita akan atur waktu untuk bertemu," jawabku akhirnya, meskipun hatiku merasa berat. Setelah memutuskan untuk memberi kesempatan pada Mas Fadil, aku mengatur pertemuan. Aku memilih tempat yang netral, sebuah kafe kecil di sudut kota, tempat yang cukup jauh dari rumah agar bisa menghindari segala macam pertanyaan dan gosip dari orang-orang. Aku ingin menjaga agar ini tetap sederhana dan tanpa tekanan. Untuk Fazri dan untukku. Hari yang ditentukan tiba, dan aku merasa cemas sepanjang pagi. Pikiranku terus berputar, bertanya-tanya apa yang akan terjadi saat kami bertemu nanti. Apakah Mas Fadil benar-benar berubah? Apakah dia benar-benar peduli pada Fazri, atau hanya merasa bersalah dan ingin tampil sebagai ayah yang baik setelah bertahun-tahun menghilang? Aku tidak tahu. Yang aku tahu adalah bahwa aku harus mempersiapkan diri untuk segala kemungkinan. Fazri mengenakan pakaian terbaiknya, meskipun dia tampak sedikit gugup. Aku melihatnya menatap cermin di depan pintu dengan tatapan serius. Seperti sedang mempersiapkan diri untuk bertemu dengan seseorang yang sangat penting. Aku merasa campur aduk, senang melihat semangatnya, namun juga cemas karena aku tidak tahu apa yang akan dia rasakan setelah pertemuan itu. Kami tiba di kafe lebih awal, dan aku langsung duduk di meja yang sudah aku pilih. Beberapa menit kemudian, Mas Fadil datang, berjalan ke arah kami dengan langkah yang agak ragu. Dia terlihat berbeda, lebih kurus, dan wajahnya menunjukkan kerut-kerut kelelahan yang sepertinya sudah lama menghampirinya. Tatapan kami bertemu, dan aku bisa merasakan ketegangan di antara kami. Ada begitu banyak yang belum selesai, begitu banyak luka yang belum sembuh, dan aku bisa merasakan bahwa pertemuan ini bukanlah hal yang mudah untuk kedua belah pihak. Mas Fadil duduk di meja, memandang Fazri dengan tatapan penuh rasa bersalah. "Fazri," katanya pelan, mencoba tersenyum, meskipun suaranya terdengar cemas. Ayah sangat merindukanmu." Fazri hanya menatapnya, ragu-ragu,
seolah sedang mencoba menilai apakah ini benar-benar ayahnya yang sudah lama ia rindukan. Kemudian, dia perlahan meraih tangan Mas Fadil dan menggenggamnya dengan lembut. "Kenapa ayah pergi? Pak? Kenapa ayah nggak pernah pulang lagi?" tanya Fazri, suara anak yang penuh rasa ingin tahu dan kebingungan. Aku mendengar pertanyaan itu, dan hatiku terasa sesak. Aku sudah tahu bahwa pertanyaan ini pasti akan muncul. Tapi aku tidak siap untuk mendengarnya dari mulut Fazri. Mas Fadil terdiam sejenak, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Aku bisa melihat ada air mata yang mulai menggenang di matanya. Namun dia tetap berusaha mengendalikan diri. "Ayah. Ayah sangat menyesal, Fazri. Aku membuat banyak kesalahan, dan aku tidak bisa memperbaikinya dengan cepat. Aku ingin, jika kamu bisa memberiku kesempatan, aku akan berusaha menjadi ayah yang lebih baik," jawab Mas Fadil, suaranya hampir tak terdengar, namun penuh penyesalan. Aku menatap mereka berdua, melihat Fazri yang mulai membuka hati, namun juga melihat Mas Fadil yang penuh dengan penyesalan. Ada sesuatu dalam diriku yang meragu, yang merasa bahwa ini bukanlah semuanya yang aku harapkan. Aku ingin percaya pada perubahan. Tetapi rasa sakit yang dulu aku rasakan terlalu dalam untuk bisa begitu saja dilupakan. Tapi di sisi lain, aku tahu bahwa untuk kebaikan Fazri, aku harus memberi kesempatan. Meskipun hati ini masih terasa berat. Aku ingin anakku punya kesempatan untuk mengenal ayahnya kembali. Meskipun aku tidak tahu apakah itu akan membawa kebahagiaan atau hanya lebih banyak luka. Perlahan, aku tersenyum tipis, memberi isyarat pada Fazri untuk lebih membuka hatinya. Aku ingin dia merasakan bahwa meskipun ayahnya baru kembali, ibu selalu mendukungnya. Itu adalah satu-satunya hal yang bisa kuberikan. Cinta tanpa syarat, yang tidak akan pernah hilang, apapun yang terjadi. Setiap hari terasa semakin berat, dan aku mulai merasa seperti tenggelam dalam lautan perasaan yang tak bisa aku kendalikan. Hidupku yang dulu sederhana kini penuh dengan pergulatan batin yang tiada habisnya. Aku tidak pernah membayangkan akan berada di titik ini, berjuang sendirian dengan segala tekanan yang datang tanpa ampun. Menjaga bisnis kue, merawat Fazri, dan menghadapi kenangan pahit yang terus menghantui pikiran membuatku merasa terkepung. Terkadang, aku merasa seperti hidup dalam dua dunia yang sangat berbeda. Satu dunia adalah dunia yang penuh dengan harapan dan usaha keras untuk masa depan yang lebih baik bagi Fazri, dan dunia yang lain adalah dunia penuh dengan keraguan, kesedihan, dan perasaan terjebak dalam masa lalu yang tak pernah benar-benar selesai. Aku bangun setiap pagi dengan rasa cemas yang selalu menghinggapi. Tidurku menjadi sangat tidak nyenyak, terjaga oleh kecemasan akan pekerjaan yang belum selesai atau khawatir tentang bagaimana keadaan Fazri yang harus aku jaga dengan sebaik-baiknya. Bahkan saat malam tiba, rasa lelah yang menggelayuti tubuhku tidak mengurangi rasa khawatir yang tetap menggantung di benakku. Perasaan tertekan ini semakin kuat ketika aku menyadari bahwa Mas Fadil, meskipun dia sudah datang kembali, tidak memberikan dukungan emosional yang aku harapkan. Aku merasa seolah-olah hidupku berada dalam ruang hampa, terombang-ambing tanpa arah yang jelas. Di tengah semua kekacauan ini, Fazri, anakku yang begitu polos, menjadi satu-satunya pengingat bagi diriku tentang alasan mengapa aku terus berjuang. Matanya yang penuh cinta dan harapan membuatku tetap bertahan meskipun hati ini terkadang ingin menyerah. Namun, semakin lama aku merasa semakin lelah. Terlalu banyak yang harus aku hadapi sendirian. Dan semakin hari semakin terasa seperti aku berjalan di jalan yang tanpa ujung. Aku menyadari bahwa aku harus lebih kuat. Tapi seringkali aku bertanya-tanya, sampai kapan aku bisa terus bertahan dengan beban yang begitu besar? Fazri, yang kini mulai tumbuh menjadi anak yang semakin peka terhadap situasi di sekitarnya, mulai menunjukkan tanda-tanda kebingungannya. Beberapa kali, dia menanyakan hal-hal yang membuat hatiku semakin tertekan. "Kenapa ayah nggak tinggal sama kita lagi, Bu?" Pertanyaan itu datang di suatu sore ketika kami sedang bermain bersama di ruang tamu.
Hatiku serasa terhenti sejenak. Aku merasa tidak punya jawaban yang cukup baik untuk pertanyaan yang begitu berat bagi seorang anak seumurannya. Aku tahu dia merindukan ayahnya. Namun aku juga tahu bahwa aku tidak bisa memberi jawaban yang sederhana. Aku hanya bisa memeluknya erat dan berkata, "Ibu akan selalu ada untuk kamu, Fazri, kamu gak pernah sendirian." Namun, jawaban itu seakan tidak cukup. Aku tahu dia merasa ada yang hilang dalam hidupnya. Dan aku tahu betul bahwa aku tak bisa menggantikan semua kekosongan yang dirasakannya karena kehilangan ayahnya. Aku merasa semakin terhimpit oleh perasaan ini, dan semakin hari semakin sulit untuk menjaga wajah ceria di depan anakku. Aku harus menghadapinya. Namun hatiku terasa begitu lelah dan kosong. Aku bertanya-tanya, bagaimana aku bisa kuat untuk Fazri jika aku sendiri merasa seperti kehilangan arah? Malam-malam terasa semakin panjang. Setelah Fazri tidur, aku seringkali duduk di meja kerja, memandangi layar ponselku atau laptop, seolah-olah ada sesuatu yang bisa membuatku merasa lebih baik. Tapi tidak ada yang bisa mengubah kenyataan bahwa aku terlalu lelah untuk terus berjuang sendirian. Aku kadang merasa cemas tentang masa depan, dan kadang aku merasa takut jika semuanya tidak berjalan sebagaimana yang kuinginkan. Aku mulai merasa terjebak dalam siklus tanpa akhir antara pekerjaan, peran sebagai ibu, dan perasaan yang tidak pernah selesai. Aku mencoba untuk berbicara dengan beberapa teman lama, mengungkapkan apa yang aku rasakan. Rina, teman yang beberapa waktu lalu membantuku bangkit dari keterpurukan, seringkali mengingatkanku untuk berhenti sejenak dan memberi ruang untuk diri sendiri. Namun, dalam hatiku, aku merasa tidak bisa berhenti. Jika aku berhenti, maka semuanya akan runtuh. Bisnis kue yang baru saja mulai berkembang ini akan berhenti begitu saja. Dan aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Aku tidak bisa membiarkan Fazri hidup dalam ketidakpastian yang lebih buruk. Semua orang di sekitarku mungkin tidak tahu betapa beratnya aku menjalani semuanya seorang diri. Setiap kali aku merasa ingin menyerah, aku memikirkan Fazri, anak yang begitu penuh harapan dan begitu bergantung padaku. Aku tahu dia membutuhkan diriku, dan aku tidak bisa membiarkan dia merasa kehilangan lagi, meskipun aku sendiri merasa begitu kosong. Aku mencoba untuk tetap tenang, meskipun hatiku terus bergejolak. Aku mencoba untuk menjaga keseimbangan antara pekerjaan, kehidupan pribadi, dan menjadi ibu yang baik. Tetapi semakin lama, semakin jelas bahwa aku tidak bisa terus berlari tanpa istirahat. Aku mulai merasa seperti aku kehilangan kendali atas diriku sendiri. Suatu malam, ketika aku hampir menangis karena terlalu lelah, aku memutuskan untuk menulis di buku harian yang sudah lama tidak kugunakan. Aku menulis tentang segala yang kurasakan, tentang perjuanganku yang seolah tak ada habisnya, tentang kecemasanku akan masa depan, dan tentang perasaan terjebak yang semakin menguasai diriku. Tulisanku penuh dengan kekacauan, seolah mencerminkan kekosongan yang ada di dalam diriku. Namun, saat aku menutup buku itu dan menatap Fazri yang tidur dengan damai di kamarnya, aku sadar bahwa meskipun aku merasa lelah dan hampir kehilangan harapan, ada satu alasan besar yang membuatku terus melangkah, Fazri. Meskipun hatiku hancur, aku tidak bisa membiarkan dia merasakan keputusasaan yang sama. Aku tahu perjalanan ini belum selesai. Masih ada banyak hal yang harus aku hadapi, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Tapi satu hal yang pasti, aku akan terus berjuang, meskipun terkadang rasanya seperti tidak ada harapan. Aku harus menjadi lebih kuat, bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi untuk Fazri. Aku harus terus melangkah, meskipun aku merasa lelah. Karena aku tahu, jika aku berhenti, maka aku akan kehilangan semua yang aku miliki sekarang. Hari itu terasa berbeda. Aku merasa ketegangan yang sudah lama terkubur di dalam diriku kembali meletus, membawa perasaan yang sulit untuk aku kendalikan. Ibu Fadil datang tanpa pemberitahuan,
Dan aku tahu betul bahwa kedatangannya bukan untuk berdamai. Dia tidak pernah datang dengan niat baik sejak perpisahanku dengan Mas Fadil. Selalu ada ketegangan yang mengalir di antara kami, seperti dua sisi mata uang yang selalu bertolak belakang. Aku yang berjuang untuk bisa berdiri dengan kaki sendiri, dan dia yang terus berusaha memaksakan pandangannya tentang bagaimana seharusnya aku hidup. Ketika pintu diketuk, aku sudah tahu siapa yang ada di luar, dan hatiku langsung berdebar. Tidak ada yang ingin aku hindari lebih daripada pertemuan ini, tetapi aku juga tahu bahwa aku tak bisa terus menghindar darinya. Aku membuka pintu, dan di hadapanku berdiri Ibu Fadil dengan ekspresi yang tidak asing, tegang, penuh amarah yang tersimpan rapat. "Atika," suaranya datar, tapi penuh beban. "Kita perlu bicara." Aku mengangguk, mencoba menyembunyikan kegugupan yang mulai merayapi tubuhku. Aku tahu ini akan menjadi percakapan yang sulit. Kami duduk di ruang tamu yang kini terasa begitu sempit, dengan jarak yang tak terlihat namun begitu nyata di antara kami. Ibu Fadil memulai dengan nada yang sangat dingin. "Aku tidak bisa diam saja melihatmu mengurus anak ini tanpa arah. Kamu tahu betul apa yang seharusnya dilakukan seorang ibu, dan aku tidak melihat itu dari dirimu," katanya dengan suara yang penuh kecemasan yang hampir terasa seperti tuduhan. Kalimat-kalimatnya seolah datang begitu cepat, menyesakkan dada, dan aku hampir tidak bisa menanggapinya. Aku hanya bisa menunduk, mencoba menahan amarah yang perlahan memuncak. Fazri membutuhkan sosok ayah yang bisa membimbingnya. Lanjutnya, dengan mata yang tajam menatapku, seolah mencari kelemahan dalam diriku. "Dan kamu, Atika, tidak bisa memberikan itu padanya. Kamu pikir bisnis kue itu bisa menjadi pengganti kehadiran ayah? Itu tidak akan pernah cukup." Kata-kata itu seperti pedang yang menusuk langsung ke hati. Aku merasa seolah-olah segala usaha yang telah aku lakukan untuk bertahan hidup dan memberi yang terbaik untuk Fazri selama ini, tidak dihargai sama sekali. Semua yang aku lakukan, menjual kue, bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup kami, menjadi ibu yang penuh kasih untuk anakku, seolah menjadi tidak berarti di matanya. Aku menahan napas, berusaha mengontrol diri. Rasanya sulit untuk tetap tenang ketika Ibu Fadil terus berbicara seolah-olah dia tahu segalanya tentang hidupku, tanpa menyadari seberapa keras aku berjuang untuk tetap berdiri. "Ibu, aku tahu aku bukan ibu yang sempurna, tapi aku selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk Fazri. Tidak ada yang lebih penting bagi aku selain dia," jawabku, berusaha menjaga suara tetap stabil meskipun hatiku terasa sangat terluka. Namun, Ibu Fadil tidak berhenti. "Kamu tidak tahu apa yang terbaik untuk Fazri. Kamu hanya memikirkan dirimu sendiri. Jika kamu benar-benar peduli padanya, kamu akan menyerahkan hak asuhnya kepadaku. Aku yang lebih layak merawatnya." Kalimat itu menggema dalam kepalaku, membuat dadaku sesak. Aku merasa seperti dipermalukan, dipaksa untuk mengakui bahwa segala usahaku, segala peran yang telah aku jalani sebagai ibu tunggal, tidak cukup untuknya. Perasaan sakit dan marah bercampur aduk, tetapi aku tahu, jika aku menanggapi dengan emosi, itu hanya akan memperburuk keadaan. Aku berusaha menarik napas panjang, menenangkan diri sebelum berbicara. "Ibu Fadil, kamu tahu betul bahwa Fazri adalah anakku. Aku yang melahirkannya, aku yang merawatnya, dan aku yang tahu apa yang terbaik untuknya. Aku tidak akan menyerahkan Fazri begitu saja hanya karena kamu merasa berhak. Aku mencintainya, dan aku akan berjuang untuknya," kataku dengan suara yang lebih tegas, meskipun di dalam diriku, ketakutan mulai muncul. Aku tidak ingin kehilangan Fazri, tidak peduli apapun yang terjadi. Ibu Fadil tersenyum sinis, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja aku katakan. "Kamu pikir kamu bisa melawan aku? Kamu hanya seorang wanita biasa yang tidak tahu apa-apa tentang membesarkan anak dengan benar. Aku punya lebih banyak pengalaman daripada kamu, dan kamu tahu itu."
Kata-katanya terus menusuk. Setiap kalimat seperti diserang dengan pisau tajam yang tak henti-hentinya melukai perasaanku. Aku merasa seperti tidak ada yang mengerti bagaimana sulitnya aku menjalani hidup ini sendirian, tanpa bantuan siapapun. Aku mencoba untuk tetap tenang, meskipun hatiku ingin meledak. Aku tahu aku bukan ibu yang sempurna, ibu. Tapi aku sudah melakukan yang terbaik. Fazri membutuhkan aku, bukan orang lain. Aku tidak akan menyerahkannya padamu. Aku tahu kamu ingin yang terbaik untuknya. Tapi kamu harus mengerti bahwa aku juga ingin yang terbaik untuk anak kami. Aku bisa merasakan air mata yang mulai menggenang di mataku, tetapi aku berusaha menahannya agar tidak jatuh. Aku tidak ingin terlihat lemah di hadapannya. Aku tidak bisa memberikan dia kepuasan itu. Ibu Fadil terdiam sejenak, seperti mencerna kata-kataku. Namun, wajahnya tetap kaku dan dingin, seolah tidak terpengaruh oleh apa yang baru saja aku katakan. Kamu tidak tahu apa yang terbaik untuk Fazri. Kalau begitu, aku akan membawamu ke pengadilan. Aku akan meminta hak asuh atas Fazri. Aku tidak akan berhenti sampai aku mendapatkannya. Suaranya keras dan penuh ancaman, dan aku tahu bahwa ini bukan hanya ancaman kosong. Dia benar-benar siap untuk memerangiku di pengadilan. Hatiku bergetar mendengar kata-kata itu. Bagaimana mungkin dia bisa begitu tega? Apa yang dia pikirkan? Aku sudah berusaha keras untuk menjadi ibu yang baik bagi Fazri, dan dia malah ingin merebut anakku dariku. Aku merasa terpojok. Namun di dalam diriku muncul tekad yang baru. Aku tidak akan menyerah. Aku akan berjuang untuk Fazri, untuk masa depannya, dan untuk hakku sebagai ibu. Dengan suara yang lebih mantap, aku menjawab, kalau itu yang ibu inginkan, maka aku akan melawannya. Aku tidak akan menyerahkan Fazri. Aku akan bertarung untuk anakku. Perasaan marah, kecewa, dan terhina berkumpul menjadi satu. Tetapi aku tahu ini adalah satu-satunya jalan yang harus aku ambil. Tidak ada jalan mundur lagi. Aku harus siap menghadapi pertempuran ini, apapun yang terjadi. Ibu Fadil tidak menjawab. Dia hanya berdiri, menatapku dengan pandangan penuh kebencian, lalu berbalik dan pergi. Ketika pintu tertutup, aku merasa seperti ada sesuatu yang berat di dadaku. Tapi aku juga tahu bahwa pertempuran ini baru saja dimulai. Aku tidak akan membiarkan siapapun merebut Fazri dariku. Aku akan berjuang sampai akhir. Demi anakku, demi masa depan kami. Hari itu, saat pengadilan memutuskan bahwa aku memiliki hak asuh penuh atas Fazri, perasaan campur aduk menyelimuti diriku. Aku merasa lega, tentu saja, tapi sekaligus hampa. Aku telah berjuang mati-matian untuk momen ini. Namun begitu keputusan itu jatuh, aku tahu bahwa ini bukanlah akhir dari perjuangan. Bahkan dalam momen kemenangan itu, aku merasa tidak ada perasaan yang benar-benar lengkap. Aku melihat Fazri yang tersenyum lebar, melompat kegirangan setelah mendengar kabar baik itu, dan aku tahu betapa pentingnya keputusan ini baginya. Dia bisa tetap tinggal bersamaku, bisa terus merasakan kasih sayang tanpa perasaan terombang-ambing di antara dua rumah. Itu adalah kemenangan yang luar biasa bagi kami berdua. Namun seiring berjalannya waktu, aku menyadari bahwa ada begitu banyak hal yang masih harus kami lalui. Meskipun keputusan pengadilan berpihak padaku, aku tidak bisa menghindar dari kenyataan bahwa perasaan tidak mudah untuk dipulihkan begitu saja. Aku memandang Fazri dengan penuh rasa sayang. Namun di balik senyumannya, aku bisa melihat bahwa dia tetap terpengaruh oleh ketegangan yang selama ini terjadi. Kami berdua mengalami banyak kehilangan dan kesulitan. Aku tahu bahwa meskipun kami telah memenangkan hak asuh, ada luka-luka yang tidak akan langsung sembuh. Bagaimana aku bisa memberikan semua yang dia butuhkan, sementara aku sendiri masih merasa kosong dan lelah? Seiring berjalannya waktu, aku memulai untuk lebih menata kehidupanku,
mencoba merangkai kembali potongan-potongan yang hancur. Bisnis kuenya semakin berkembang, dan meskipun itu adalah hal yang aku banggakan, aku merasa kadang-kadang seperti terjepit di antara kesuksesan yang mulai terlihat dan perasaan internal yang terus terpendam. Setiap kali aku melangkah lebih maju, aku harus berhadapan dengan kenyataan bahwa aku terus-menerus menanggung beban berat, bukan hanya dalam hal fisik, tetapi juga dalam hal emosional. Setiap malam, setelah Fazri tidur, aku kembali terbenam dalam pikiranku yang tak henti-hentinya bertanya apakah aku sudah cukup baik, apakah aku sudah cukup untuk dia. Ibu Fadil tetap menjadi bayang-bayang yang terus mengganggu. Meskipun ia sudah kalah dalam pengadilan, kehadirannya masih terasa. Aku tidak bisa melupakan betapa kerasnya dia mencoba untuk merebut Fazri dariku, dan itu meninggalkan bekas yang dalam di dalam hatiku. Aku tidak tahu apakah dia benar-benar peduli pada Fazri atau hanya merasa kehilangan kontrol. Tetapi apapun alasannya, aku tidak bisa mengabaikan rasa sakit yang ditinggalkan oleh perlakuannya. Aku juga tidak bisa menutupi kenyataan bahwa meskipun kami telah menang dalam hal legal, kami masih harus berjuang untuk menyembuhkan luka-luka yang ditinggalkan oleh pertempuran ini. Ada kalanya aku merasa kesepian, meskipun aku tahu bahwa aku memiliki Fazri. Keberhasilan dalam bisnis dan hak asuh adalah pencapaian yang besar. Tetapi ada ruang kosong dalam hidupku yang seakan tidak terisi oleh apapun. Aku tidak bisa mengelak dari kenyataan bahwa perasaan terisolasi itu masih ada. Saat malam tiba, ketika aku duduk sendirian dengan secangkir teh di meja, aku merasakan betapa beratnya menanggung semuanya sendirian. Rina, sahabat yang selama ini mendukungku, selalu mengingatkan untuk memberi diriku waktu untuk istirahat dan merawat diri sendiri. Tetapi aku merasa tidak punya waktu untuk itu. Semua yang aku lakukan adalah untuk Fazri, agar dia merasa aman, bahagia, dan tercukupi. Namun, dalam proses itu, aku mulai merasa bahwa aku mungkin telah melupakan diriku sendiri. Fazri, di sisi lain, mulai menunjukkan perkembangan positif. Dia lebih ceria, lebih percaya diri, dan semakin menyadari bahwa meskipun kami tidak memiliki banyak hal, kami memiliki satu sama lain. Namun, aku tahu bahwa meskipun dia semakin baik, ada sisi dirinya yang akan selalu merasa kehilangan, dan aku tidak bisa mengganti itu. Aku hanya bisa berusaha menjadi ibu terbaik yang bisa aku jadi, walaupun terkadang aku merasa tidak cukup. Aku ingin membuktikan padanya bahwa meskipun ayahnya tidak ada di sana, dia tetap berharga, dan aku akan selalu ada untuknya. Tapi ada saat-saat ketika aku merasa begitu rapuh, dan itu menguji kekuatan dalam diriku. Aku juga merasa bahwa meskipun aku telah menang secara hukum, ini hanyalah kemenangan sementara. Aku tahu bahwa ibu mertuaku tidak akan pernah benar-benar menyerah, dan dia mungkin akan terus berusaha mengganggu kehidupanku. Itu adalah kenyataan yang harus aku hadapi. Namun, aku tahu satu hal, aku tidak akan membiarkan itu menghentikan langkahku. Aku telah belajar banyak selama ini, terutama tentang pentingnya mempercayai diriku sendiri. Meskipun masa lalu menyakitkan, aku merasa aku telah tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat. Aku tidak akan membiarkan masa lalu itu membelengguku lagi. Aku harus terus melangkah, dengan atau tanpa persetujuan dari siapapun. Di tengah semua pergulatan ini, aku mulai menemukan kembali apa yang benar-benar penting. Bukan soal seberapa besar bisnis kuenya, atau seberapa banyak orang yang mengakui kesuksesanku, tapi tentang bagaimana aku bisa memberikan yang terbaik untuk Fazri. Aku mulai lebih fokus pada apa yang bisa aku lakukan untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan anakku, tanpa terlalu memikirkan ekspektasi dari orang lain. Kami mulai membuat kenangan baru, berjalan-jalan di akhir pekan, memasak bersama, atau hanya duduk bersama di ruang tamu menikmati waktu yang sederhana namun penuh makna. Dalam momen-momen kecil itu, aku merasa kami kembali terhubung, dan itu adalah kemenangan yang jauh lebih berharga daripada apapun yang bisa diberikan oleh pengadilan. Meski aku tahu bahwa perjalananku masih panjang, dan aku tidak tahu apa yang akan datang,
aku merasa sedikit lebih ringan. Setiap langkah kecil yang aku ambil, setiap pencapaian yang aku raih, semakin memperkuat tekadku untuk terus berjuang. Kemenangan kecil ini bukan hanya tentang hak asuh Fazri, tapi juga tentang memenangkan kembali diriku sendiri. Aku telah berjuang dengan keras untuk berada di sini, dan aku tahu bahwa aku tidak akan pernah menyerah. Untuk diriku, untuk Fazri, dan untuk masa depan yang lebih baik. Fazri merayakan ulang tahunnya yang ke-10 dengan penuh keceriaan. Hari itu terasa berbeda, lebih hangat, lebih penuh harapan. Aku memutuskan untuk mengundang Mas Fadil, bukan untuk berusaha memperbaiki hubungan yang telah lama hancur, melainkan untuk menunjukkan bahwa aku dan Fazri baik-baik saja tanpa dia. Aku ingin Mas Fadil melihat betapa kuatnya aku, betapa kami bisa terus maju meskipun tanpa kehadirannya. Aku ingin dia tahu bahwa, meskipun dia pergi, aku tidak pernah berhenti berjuang untuk anak kami. Sejak perpisahan itu, aku telah banyak berubah. Ada saat-saat di mana aku merasa hancur, terjebak dalam perasaan kesepian dan kehilangan, tetapi aku telah belajar untuk bangkit. Aku telah belajar untuk mengenali kekuatan dalam diriku yang selama ini tersembunyi. Perjalanan panjang ini membentuk diriku menjadi lebih dewasa, lebih mandiri, dan yang terpenting, lebih tahu apa yang aku inginkan dalam hidup. Aku tidak lagi takut untuk melangkah maju meskipun jalannya penuh ketidakpastian. Aku tahu apa yang benar, dan aku tahu apa yang harus aku perjuangkan. Dan yang paling penting, aku tahu bahwa aku sudah cukup. Hari ulang tahun Fazri terasa seperti momen perayaan bukan hanya untuknya, tetapi juga untuk diriku. Semua kerja keras, perjuangan, dan tangis yang selama ini aku alami, semuanya membawa kami ke titik ini. Melihat senyum lebar di wajah Fazri saat meniup lilin, aku merasa bangga. Bukan karena aku sudah bisa mengatasi segala rintangan, tetapi karena aku tahu bahwa aku telah memberikan yang terbaik untuknya. Aku telah memberi dia dunia yang penuh dengan cinta dan dukungan, sesuatu yang jauh lebih berharga daripada apapun yang bisa diberi oleh orang lain. Kami berdua, meskipun kadang terluka dan letih, telah menemukan cara untuk saling menguatkan. Mas Fadil datang tepat waktu untuk perayaan. Meskipun aku tahu bahwa dia hanya datang karena keinginan untuk bertemu dengan Fazri. Aku melihatnya duduk di sudut ruang tamu, tatapannya penuh keraguan. Itu adalah tatapan yang familiar, yang dulu selalu muncul setiap kali kami berhadapan. Tetapi kali ini aku tidak merasa takut atau marah. Aku hanya merasa kosong. Aku tidak lagi menginginkan persetujuan atau pengakuan darinya. Aku sudah belajar untuk berdiri sendiri, dan meskipun aku masih menyimpan kenangan indah tentang masa lalu kami, aku tahu bahwa aku harus terus maju. Aku tidak lagi berharap banyak darinya, hanya berharap agar Fazri mendapatkan apa yang dia butuhkan, apapun itu. Fazri, dengan mata berbinar, menghampiri Mas Fadil dan memberikan pelukan hangat. Melihat itu, ada perasaan campur aduk di dalam dadaku. Bahagia karena anakku akhirnya bisa merasakan sedikit kehangatan dari ayahnya, tetapi juga sedih karena aku tahu betapa banyak waktu yang telah hilang. Mas Fadil membalas pelukan Fazri, meskipun aku bisa melihat bahwa dia masih merasa canggung. Tidak ada kata-kata besar atau pengakuan yang keluar dari mulutnya, hanya sebuah senyuman yang terasa dipaksakan. Aku tidak tahu apa yang dia pikirkan, tetapi aku tidak lagi ingin terlalu memikirkan hal itu. Fazri sudah cukup besar untuk memahami situasi ini, dan aku yakin bahwa dia tahu siapa yang selalu ada untuknya. Sore itu, ketika perayaan berakhir, Mas Fadil berpamitan dengan alasan pekerjaan. Sebelum pergi, dia menatapku sekali lagi, seolah ingin berkata sesuatu, tetapi akhirnya hanya diam. Aku membalas tatapannya dengan senyum yang lembut, bukan karena aku berharap dia akan berubah, tetapi karena aku tahu bahwa aku telah membuat keputusan yang tepat. Kami tidak perlu lagi saling menyalahkan atau berjuang untuk hal-hal yang tidak bisa kami ubah. Yang penting sekarang adalah bagaimana aku dan Fazri akan melanjutkan hidup.
Bagaimana kami akan membangun masa depan tanpa beban masa lalu yang mengikat? Saat pintu tertutup setelah kepergian Mas Fadil, aku merasa sebuah kedamaian yang aneh. Ini bukan kebahagiaan yang datang dengan gegap gempita, tetapi lebih seperti ketenangan yang mendalam. Kesadaran bahwa akhirnya aku bisa melepaskan. Aku bisa melepaskan segala rasa sakit, segala ketakutan, dan segala harapan yang selama ini aku pegang erat-erat, dan menggantikannya dengan keyakinan bahwa aku dan Fazri akan baik-baik saja. Aku menatap Fazri yang sedang bermain dengan teman-temannya, tertawa bahagia, dan aku tahu bahwa dia adalah alasan mengapa aku harus terus maju. Malam itu, setelah Fazri tidur, aku duduk di sofa dengan secangkir teh hangat di tanganku, merasa lebih ringan daripada yang pernah aku rasakan sebelumnya. Aku memikirkan perjalanan panjang yang telah aku tempuh. Dari perasaan terperangkap dalam pernikahan yang penuh dengan harapan palsu, hingga akhirnya berdiri tegak sebagai ibu tunggal yang kuat. Aku tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir, dan tantangan masih akan datang. Namun, aku merasa siap. Aku siap untuk menghadapi apapun yang datang, karena aku tahu bahwa aku tidak lagi sendirian. Aku memiliki Fazri, dan kami akan selalu saling mendukung, apapun yang terjadi. Fazri mengubah hidupku dalam cara yang tidak pernah kubayangkan. Dia memberiku kekuatan untuk bertahan, memberi arti pada setiap langkah yang aku ambil. Kami bukan lagi dua orang yang terpisah oleh rasa sakit dan ketidakpastian, tetapi kami adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan, yang bisa menghadapi dunia ini bersama. Dengan setiap hari yang berlalu, aku semakin yakin bahwa hidup kami akan terus berjalan ke arah yang lebih baik, bahwa kami bisa menciptakan kebahagiaan kami sendiri, tanpa memandang siapa yang datang atau pergi. Aku menatap langit malam yang tenang, merasakan angin lembut menyentuh wajahku. Ada rasa damai yang baru pertama kali aku rasakan. Ini adalah awal yang baru, bukan hanya bagi Fazri, tetapi juga bagi diriku. Aku siap untuk masa depan yang penuh harapan, untuk menjalani setiap hari dengan penuh keberanian, dan untuk terus menjadi ibu yang terbaik untuk anakku. Tak ada lagi bayangan masa lalu yang mengekang. Kini, hanya ada ruang untuk kebahagiaan, untuk cinta, dan untuk hidup yang lebih baik.